Pertama, hai guys. Pertama saya harus menjelaskan bahwa saya bukan guru bahasa Mandarin. Background saya adalah seorang insinyur, jadi sudah terbiasa dengan pola pikir yang sistematis. Jadi simple tapi tepat sasaran gitu. Ya. Kedua, saya benci sesuatu yang rumit. Jadi kalau ada sesuatu yang rumit itu harus ada solusinya. Jadi seperti juga bahasa Mandarin ini rumit banget ya. Jadi harus ada solusinya. Bagaimana cara belajar lebih mudah, lebih praktis, tapi tepat sasaran gitu, efektif kalau bahasa gitu. Nah, makanya saya mulai bahas dari goresan awal. Kalau goresan awal itu jadi kalau ada Mandarin karakter, ada goresan awalnya itu awal asal usul daripada goresan itu. Dan itu kalau dalam bahasa Mandarin disebut puso. Kalau bahasa Inggrisnya Chinese radical. Jadi Mandarin karakter itu diuraikan asalnya dari mana gitu. Nah itu yang disebut goresan awal. Ya. Terus yang ketiga, belajar Mandarin itu saya bagi menjadi 8 grup. Ya. Tapi yang saya bahas ini titik beratnya di yang nomor 1, yaitu Chinese radical atau Puso. Itu yang saya bahas. Karena di Puso sendiri itu, Puso itu ada 210 lebih untuk yang simplified Chinese ya. Kalau untuk yang traditional Chinese ada 230 lebih. Itu yang saya bahas. Terima kasih. Saya akan membahas secara singkat nomor 2 sampai 8. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada ya. Misalnya ma, 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 ma. Ma yang datar yang pertama itu untuk mama, ibu ya. Ma yang naik ke atas, ma, itu untuk kebal, baal gitu ya. Kalau yang ma turun naik itu untuk kuda. Terus ma yang turun ke bawah itu untuk nada marahin orang gitu ya. Yang nomor 3 jumlah goresannya ya. Contohnya huruf tian, artinya titik atau dot. Itu ada 9 goresan ya. Orang kuno itu membuat karakter Mandarin itu berdasarkan gambar yang mereka lihat. Contohnya siu, istirahat, sama sen itu debu ya. Jadi kalau siu itu gabungan antara orang dan pohon. Jadi orang itu menyender di pohon, artinya dia istirahat. Kalau yang sen itu debu, itu kan xiao kecil, tu tanah. Tanah kecil itu berterbangan jadi debu gitu. Dan berdasarkan gambar. Yang nomor 5 bunyi yang mirip, contohnya ceng. Itu yang pertama yang warna hijau itu artinya dari sukses. Ya, ceng. Yang kedua itu kotak ya, cengsu ya. Yang ketiga itu songnya dari kata jujur gitu, bunyinya sama semua gitu, temen beda tulisannya aja. Yang keenam itu urutan goresan. Kalau tulis karakter Mandarin urutannya salah, maka software tidak akan mengenalinya. Contohnya ta ini kalau pukul ya, kalau urutannya salah dia nggak dikenalin huruf itu. Kata asing biasanya diambil dari suara yang paling mendekati. Kalau bahasa Jepang itu katakana ya. Contohnya, Indonesia itu disebut Indonesia, Jakarta itu Yogyakarta. Terus nama-nama negara seperti Kanada, Canada, atau Itali. Jadi yang mirip-mirip lah. Yang terakhir nomor 8, spell Hanyu Pinyin. Spell dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Bisa lihat di tabel spell dalam bahasa Indonesia. Contohnya kalau D itu dibacanya T. T itu dibacanya TH, T. Kalau P dibacanya PH, P gitu. Jadi nggak sama ya. Kalian bisa lihat di tabel itulah. Kawan-kawan, hari ini saya akan bahas Puso, itu yang Chinese radical jenis Ko. Artinya mulut gitu ya. Kalau kita gambar itu kotak gitu ya, seperti bingkai gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal ya. Karena Chinese radical atau Chinese karakter ini bukan ilmu pasti seperti matematik ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12 gitu. Jadi tentu ada pengecualian gitu. Seperti kata
ting. Ting itu artinya mendengar ya. Sebelah kirinya ada ko, ya. Tapi mendengar itu kan nggak ada hubungan sama sekali dengan mulut gitu. Ternyata begitu saya selidikin, sebelum diubah menjadi simplified Chinese, tradisional Chinese itu, yang rumit itu ada sebelah kirinya ada jadi kuping, jadi berhubungan sama kuping kan mendengar gitu. Begitu ubah dikasih simplified, dia ngaco, dibuat ada ko-nya gitu. Padahal itu nggak ada hubungan sama mulut gitu, ya. Terus yang nomor 2, evolusi daripada Chinese karakter ini 2000 tahun lebih ya. Jadi contohnya Buddha ya, Ma, itu dari gambar yang paling rumit sampai yang tradisional Chinese yang masih dipakai di Hong Kong, di Jepang, sama di Taiwan, itu masih rumit. Kalau menurut saya masih rumit gitu, ya. Terus belakangan dibikin simplified Chinese, Ma, itu jauh lebih mudah gitu. Jadi bayangkan nih, 2000 tahun lebih berevolusi, pasti banyak pengecualian-pengecualian yang kita nggak bisa ceritakan, itu sudah terjadi sebagai sejarah gitu. Jadi nggak mungkin kita ubah gitu. Jadi bukan matematik ini, bukan ilmu pasti. Ya. Terus yang ketiga, saya kasih contoh lagi kata ke. Ya, ke itu ternyata ada 3 Chinese radikalnya, ada Sanke Puso. Jadi ada yang mendatar Heng, ada kayak pancingan itu, terus ada Ko. Nah sekarang kalau kita tanya, huruf ini ada 3 Chinese radikal ya, mana yang lebih dominan, yang horizontal, yang kayak pancingan, atau yang Ko? Nggak bisa ngomong gitu. Jadi ke ini tidak ada hubungan dengan mulut gitu. Tapi kenapa saya mau buat video ini? Nah, saya bikin Ko Puso itu tujuannya adalah menyederhanakan supaya orang belajarnya enak gitu. Contoh yang paling gampang yang berhubungan langsung dengan mulut, makan, se, ya, minum, se, terus nyanyi, chang. Jadi itu langsung berhubungan sama mulut gitu. Jadi kawan-kawan bisa bayangin, oh ya kalau ada itunya berhubungan. Tapi tadi saya bilang banyak pengecualian dengan 3 alasan tadi gitu. Jadi tidak semuanya berhubungan dengan mulut walaupun ada ko-nya gitu. Terima kasih. Nah ini contoh lagi kata kerja yang berhubungan langsung dengan mulut ya. Seperti hu, buang napas, shi, tarik napas. Kalau digabung jadi hu shi, jadi bernapas gitu ya. Jelas menggunakan mulut ya, karena udara kan masuk melalui mulut. Terus yang bawah itu sebelah kiri yao, itu menggigit ya. Kalau menggigit pasti menggunakan mulut ya. Ah, terus ada lagi won, itu cium ya. Kalau ciuman pasti menggunakan mulut kan. Terus yang sebelah kanan bawah itu cui, artinya meniup ya. Ya meniup pasti menggunakan mulut ya. Jadi udara keluar dari mulut ya. Kata kerja lain ya seperti ciao ya, manggil atau teriak gitu. Jadi kalau kita tanya nama orang itu, ni ciao semo mingze ya, kamu namanya siapa gitu ya. Kalau digabung sama han jadi han ciao, jadi teriak gitu ya. Terus ada lagi yang ce, memaki ya, itu kan pasti menggunakan mulut ya. Terus ada lagi teriak lagi yao, yao itu teriak yang kiri bawah. Terus sama ngorok ya, ngorok itu hulu. Kalau lengkapnya bilangnya tahulu, jadi mengorok. Ngorok pasti menggunakan mulut kan, namanya tidur. Kata kerja lain yaitu adalah tu. Itu kalau berdiri sendiri bisa meludah atau muntah ya, sebelah kiri atas ya. Kalau digabung yang tengah itu, tengah atas, jadi meludah ya, tu kou sui, jadi meludah ya. Itu kebiasaan dulu orang Tiongkok tuh. Sekarang sih udah mendingan nih, nggak banyak meludah di dalam stasiun kereta api, meludah seenaknya aja gitu. Terus O2 itu muntah ya, jadi itu juga menggunakan mulut kan, kita muntah kan. Terus sama kalau kita lagi sakit batuk tuh kesou, itu juga kan menggunakan mulut ya. Sama tengah bawah itu han itu ngemut, jadi artinya kayak permen gitu, kita ngemut permen nggak digigit ya, hanya
isep-isep aja gitu, jadi mengemut ya, seperti permen. Terus ada lagi uye, itu merintih gitu ya. Itu semua kata kerja menggunakan berhubungan dengan mulut. Contoh lain yang berhubungan dengan mulut yaitu hou, itu tenggorokan ya, atau lung, itu tenggorokan juga. Jadi kalau digabung jadi holung. Holung itu tenggorokan. Yang paling mereka sering sebut itu holung tung, arti sakit tenggorokan atau sakit leher, berarti lagi panas dalam gitu ya. Terus yang kiri bawah itu se itu mendesis ya. Terus ini yang bawah tengah itu heng, itu rintihan. Jadi kalau digabung jadi hengci, itu merintih. Itu kalau orang lagi make love itu merintih keenakan tuh, nah, disebutnya hengci gitu. Jadi itu juga suara rintihan, walaupun lagi apapun kata kerjanya sama aja gitu, keluar dari mulut kan merintih gitu. Dan juga di bahasa Mandarin ini suara-suara yang keluar dari mulut ya, menyatakan ekspresi maupun bunyi pinjaman itu juga menggunakan ko puso, jadi radikal ko ya, Chinese radikal. Seperti kalau orang ketawa hahaha gitu, atau hehehehe, atau hehehe. Nah itu ada mulutnya, ada ko-nya ya. Terus orang Tiongkok kan paling sering itu kalau kaget gitu, ayah gitu kan, ayah. Nah itu ay sama ya digabung jadi ayah. Nah itu juga pakai mulut, berhubungan dengan mulut gitu. Ada juga gabungan dari lebih dari satu kata ya, kiri atas seperti yao he, yao hu, yao han, artinya teriak gitu ya. Atau kalau di pertandingan tuh kasih yel gitu ya. Terus sau itu peluit ya. Jadi kalau tiup peluit itu kan menggunakan mulut ya. Terus pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya kan itu huruf ma, kuda ya. Ditambahin kotak itu ko, jadi ma. Misalnya nih Fan ma, kamu udah makan belum gitu. Jadi untuk pertanyaan gitu ya. Terus kalau yang kiri bawah itu enheng. Kalau bahasa Indonesia kurang lebih gini lah, kamu udah balik? Heeh gitu, enheng. Jadi heeh kurang lebih gitu. Jadi jawabnya singkat. Terus kalau kita ngomong kata halo, kan mereka nggak ada huruf lo, jadi adanya lo. Jadi halo, nah, itu artinya loan word, kata pinjaman gitu. Karena mereka nggak ada ejaan lo gitu, jadi adanya lo. Halo. Termasuk juga slang dari bahasa Mandarin ya, seperti pa, artinya bersetubuh atau make love ya. Jik gitu, jadi bunyi yang diambil gitu. Sama lagi yang make love lagi, hey you, itu kan bunyinya juga keluar dari mulut, jadi ada mulutnya ya, ada ko puso. Itu arti sama ya, sama-sama bersetubuh ya, atau make love ya. Radikal ko ini atau ko puso juga berlaku untuk suara binatang gitu ya. Kalau kambing kan kita bilangnya mie, itu mengembek mie gitu ya. Terus kalau anjing itu kan fei jiao, menggonggong gitu. Kalau sapi bahasa Indonesia mau, melengu. Tapi kadang-kadang tiap negara ada yang lucu juga, misalnya dibilang wang wang wang. Kalau kita dengernya beda gitu. Tapi intinya suara binatang juga kan keluarnya dari mulut. Apa kata mulut manusia atau mulut binatang kan keluar dari mulut. Jadi ada radikal ko-nya gitu. 凯瑟，我一定说有字，本来是不是口字旁，但是现在简体字是口字旁，一个字是这个月，为什么？你告诉我。月以前，现在简体字是有个口字，然后以前繁体字它是个草字头。所以怪不得。对。本来是不是？本来不是。口不熟，也还是口字旁。然后有很多字你也告诉我，用口字旁。它是用口字旁，是用嘴巴发出来的声音。对。比如呵呵，哈哈。
黑黑。黑黑。哦，对对，都用口啊，所以怪不得左边有这个口字旁。OK，谢谢你。